Lorin dan Lausiani di Ibadah Sekolah Minggu GKI Elion versi online. Halo adik-adik, Setiawan. Happy Sunday, God bless you all. Wah, lo Koko Setiawan. Wah, senang sekali ya. Adik-adik, Ko Setiawan sekarang bisa bersama-sama dengan kita di Ibadah Sekolah Minggu. Ya dong, Ko Setiawan paling semangat nih kalau bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk adik-adik mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk kami akan memulai ibadah kita. Kiranya Tuhan mau lindungi sertai untuk waktu depan agar kami bisa beribadah dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan kita dengan menyanyikan To God Be the Glory. Adik-adik, minggu depan kita akan merayakan apa ya? Apa? Ya, benar, Hari Paskah. Hari Paskah itu apa kok? Hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus yang bangkit itu mau mati di kayu salib buat kita. Tangannya dipaku karena tanda cita Yesus pada kita. Waduh, pasti sakit ya kok. Yuk adik-adik, kita bersama-sama menyanyikan tanda paku di kaki dan tangan. Dan Yesus disalib karena cinta saya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan orang berdosa. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, Tuhan dipaku di kaki dan tangan karena cintanya pada kita. Mari adik-adik kita nyanyikan sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta,
tenang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan orang berdosa. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, Yesus disalib karena apa? Karena cinta kita semua. Cinta saya, cinta kamu, dan cinta semuanya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya. Cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya. Dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu semua. Yuk adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Yesus disalib karena cinta kamu. Cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu. Dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kita semua. Capek aku ngerjain homework. Bentar aku main dulu aja. Aduh, homeworkku masih belum selesai nih. Aku selesaikan dulu Tapi, aduh masih asik main. Udah biarin aja. Besok tinggal copy paste dari teman. Wih, kok mainannya seru ya? Loh, tapi homeworkmu kok belum selesai? Selesaikan dulu lah. Rin, homeworknya baru main. Iya kok, aduh padahal dalam hatiku aku tahu kalau mainan terus itu nggak boleh. Tapi aku nggak bisa tahan untuk nggak main ya. Nah adik-adik, ketika hati kita rusak karena dosa, bagaimana kita bisa memperbaiki hati kita? Mungkin kalian bertanya, rusak seperti gimana sih Lose? Nah adik-adik, seperti Cekorin, sering apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, bahkan apa yang kita lakukan, bukan hal baik yang kita lakukan, tapi sering yang jahat yang kita lakukan. Seperti apa ya Lose? Ya hati kita yang rusak dan berdosa itu seperti sering bohong, iri, tidak taat pada orang tua. Dan seperti Cece Korin sekarang ini, Cece Korin lebih memilih mementingkan keinginannya sendiri. Sudah tahu ada tugas sekolah, malah memilih mainan terus dan tidak tanggung jawab dan menyelesaikan tugas sekolahnya. Nah adik-adik, mungkin kalian bertanya, kenapa bisa begitu ya Lose? Nah mungkin kalian juga bilang, iya sama Lose, setiap kali aku mau melakukan yang baik, tapi ternyata aku malah melakukan yang jahat. Maunya jujur, malah bohong, gak bisa taat sama orang tua dan Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu ya Lose? Nah adik-adik, jawabannya adalah karena setiap kita terlahir sejak bayi dengan hati yang sudah rusak dan berdosa. Nah mungkin pertanyaannya kalau begitu Lose, apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki hati kita yang sudah rusak karena dosa? Nah adik-adik, seperti kalau kita sakit, coba kita pergi kemana adik-adik? Yes, ke dokter. Ke ahlinya yang dapat mengerti dan dapat memberi kita obat untuk penyakit kita supaya kita sembuh. Nah, begitu juga ketika hati kita yang rusak akibat dosa, kita dapat datang ke siapa ya? Ayo coba adik-adik, kita datang ke siapa untuk memperbaiki hati kita yang rusak dan berdosa? Kita dapat datang ke Tuhan Yesus. Kita undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, memperbaiki hati kita yang sudah rusak akibat dosa. Mari adik-adik kita bersama-sama melihat cerita video berikut ini ya. Bagaimana Tuhan Yesus yang mengasihi kita
dapat memperbaiki hati kita yang rusak akibat dosa. Adik-adik, pada saat Yesus berada di Taman Getsemani, sejumlah pasukan datang untuk menangkap Yesus. Sesungguhnya Yesus dapat dengan mudah meloloskan diri karena Yesus adalah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus biarkan dirinya ditangkap walaupun Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan dan dosa apapun juga. Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus dibawa kepada tua-tua, para ahli Taurat dan imam kepala untuk diadili dan dihukum mati. Nah adik-adik, para ahli Taurat justru mencari kesempatan untuk mencari kesalahan pada Yesus. Bahkan dengan tuduhan yang tidak benar. Tapi mereka tidak bisa membuktikan karena memang Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan dan dosa apapun juga. Maka imam besar itu bangkit dan berkata kepada Yesus dengan marah, "Apakah engkau tidak memberi jawab kepada mereka atas tuduhan-tuduhan ini? Dan apakah engkau adalah Mesias, anak Allah?" Maka jawab Yesus, "Akulah dia, dan engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan datang dengan awan-awan di langit." Maka marahlah imam besar kepada Yesus dan memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Maka diikatlah Yesus dan dibawa kepada Pilatus untuk diadili. Pada saat itu Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Maka Yesus berkata, "Engkau sendiri mengatakannya bahwa aku adalah Mesias, anak Allah." Maka Pilatus berkata kepada orang Yahudi, "Apa kalian mau bahwa raja orang Yahudi ini disalibkan?" Maka orang banyak itu berkata, "Salibkan dia, salibkan dia." Tapi Pilatus bertanya kepada mereka, "Tapi apa kesalahan yang dilakukan oleh Yesus?" Karena Yesus tidak melakukan kesalahan apapun juga. Tapi mereka tak bersata, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus." Maka adik-adik, pada saat itu ada seorang pembunuh yang bernama Barabas. Maka Pilatus bertanya kepada orang banyak, "Siapakah yang akan kamu bebaskan? Barabas atau Tuhan Yesus?" Maka jawab mereka, "Bebaskan Barabas, salibkan Yesus." Maka mereka memukul Yesus dan memberi Yesus mahkota duri dan ditaruh di atas kepalanya, sehingga kepala Yesus berdarah. Di tengah kesakitan itu mereka memaksa Yesus itu berjalan memikul salibnya yang begitu berat. Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus tidak kuat lagi memikul salibnya. Maka Yesus terjatuh. Maka prajurit itu menyuruh dan memaksa Simon, orang Kirene itu, untuk memikul salib Tuhan Yesus menuju bukit Golgota, yang berarti bukit tengkorak. Yesus mulai menaiki bukit Golgota itu. Kemudian mereka memaku tangan Tuhan Yesus dan menyalibkan Tuhan Yesus. Di tengah kesakitan badan itu, kepala, tangan Tuhan Yesus, kaki Tuhan Yesus, orang banyak itu terus menghina Yesus dengan kata-kata yang sangat jahat. Orang lain bisa diselamatkan, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Adik-adik, begitu jahatnya mereka. Begitu juga dengan imam kepala dan ahli Taurat. Mereka juga mengolok-olok Yesus. Orang lain dia selamatkan, tapi dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Adik-adik, bersama-sama dengan itu disalibkan juga dua orang penjahat. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Dan salah satu penjahat itu berkata, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun penjahat yang lain berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah
Kita dihukum karena kesalahan kita, tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kemudian jawab Yesus, sungguhnya hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Berserulah Yesus nyaring dan menyerahkan nyawanya. Adik-adik, dari cerita Alkitab di atas, apa yang bisa kita pelajari? Bagaimana ya Tuhan Yesus dapat memperbaiki hati kita yang rusak karena dosa? Ya, benar adik-adik. Dengan cara Tuhan Yesus mati di kayu salib dan darah Yesus menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga hati kita yang sebelumnya hati yang rusak dan penuh dengan dosa, namun dengan darah Yesus, hati kita boleh disucikan dan diperbaiki. Sehingga dengan hati yang baru itu, kita bisa dan mampu untuk taat kepada firman Tuhan. Kalau dulu dengan hati yang rusak dan penuh dosa, sering kita tidak bisa taat kepada Tuhan. Maka dengan hati yang baru, yang sudah diperbaiki, kita dimampukan untuk bisa taat kepada Tuhan. Kalau dulu kita sering bohong, sekarang kita dimampukan untuk berkata yang jujur. Tapi adik-adik, pertanyaannya mengapa ya Tuhan Yesus mau melakukan itu semua? Mati di kayu salib untuk kita orang berdosa. Padahal saat ditangkap di Taman Getsemani, bisa saja Tuhan Yesus dengan mudah melepaskan diri. Atau pada saat diadili dan disalib, bisa saja Tuhan Yesus dengan kuasanya melepaskan diri. Tapi Tuhan tidak mau melepaskan diri, malah membiarkan dirinya disalib. Mengapa adik-adik? Ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan cinta kepada kita. Dan Yesus tahu bahwa kita manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Orang berdosa. Seperti orang buta adik-adik. Bisakah membantu orang buta lain untuk menyeberang jalan? Tidak bisa bukan? Pasti akan tetap mobil. Atau semisal kita tidak bisa berenang. Namun kita mau membantu teman kita yang lagi tenggelam. Tidak mungkin bukan? Nah sama adik-adik. Tuhan tahu bahwa kita manusia berdosa. Tidak bisa memperbaiki sendiri hati yang rusak karena dosa. Nah butuh seseorang yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa itu adik-adik? Ya benar, Tuhan Yesus. Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Dia adalah Allah dan manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Dan berkuasa untuk menolong dan memperbaiki hati kita yang rusak dan penuh dengan dosa. Nah adik-adik, maukah kita datang kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu, yang begitu mengasihi kita. Yesus menunggu kita untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Maukah kita meminta Yesus untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, dan meminta Yesus untuk memperbaiki hati kita yang rusak karena dosa, dan memberi kita hati yang baru. Hati yang boleh taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami yang begitu mengasihi kami.
bahkan mau mati untuk kami disalib karena cinta dan mengasihi kami, supaya hati kami yang rusak karena dosa itu boleh diperbarui, boleh diberi hati yang baru. Tuhan Yesus masuk di dalam hati kami dan ampuni atas segala dosa-dosa kami. Kalau sering kami bohong, sering tidak taat kepada orang Tuhan, dan tidak taat kepada Tuhan, pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ya, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oh gitu ya Larsha, Korin sekarang jadi ngerti ya kalau hati kita sudah rusak karena dosa. Sebab itu Korin sering nggak bisa taat kepada firman Tuhan. Tapi sekarang Korin mengerti bahwa Yesus begitu mengasihi Korin dan mau memperbaiki hati Korin dengan cara mati di kayu salib. Tuhan Yesus kita so good ya Lose ya. Nah, benar Setiawan, benar Korin. Kita sekarang tahu bahwa Yesus begitu mengasihi kita dan menyelamatkan kita dari hati kita yang rusak dan penuh dosa. Maka kita sekarang punya hati yang baru, hati yang berubah dari tidak taat menjadi taat kepada Tuhan. Kalau dulu aku sering menunda-nunda PR, sekarang aku mau lebih rajin lagi. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu Aku Berubah Karena Yesus. Adik-adik, kita berubah karena Tuhan Yesus di dalam hati kita. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Halo semua, hari ini kita akan membuat ini. Bahan-bahan yang diperlukan adalah gunting, kertas tebal, warnanya terserah ya, pembolong kertas, benang, dekorasi, spidol atau bolpen, stik es krim, sama double tip atau uhu. Untuk membuat salibnya, kita perlu 8 stik es krim. Untuk salib yang pertama, kita perlu 4 stik es krim.
Habis itu kita membuat yang lebih kecil, ini 2 juga. Sekarang kita punya 4 stick yang sudah dipotong. Sekarang untuk salib, 2 salib yang di pinggir ini kita mau buat panjangnya sama, jadi kita buatnya seperti ini ya. Kita sudah selesai menempel salibnya. Sekarang kita membuat tulisan ini, Yesus mati bagi kita. Untuk sebelahnya bagi ini, setelah bagi kita mau tulis namanya kita. Udah ada bolongnya. Sekarang kita mau dekor. Dekornya bisa pakai stiker, kertas, dan lain-lain. Nah, habis kita selesai dekor, kita mau tali benang dari sini sampai sini. Tada! Habis kita tali, kita sudah selesai. Selamat mencoba. Bye. Adik-adik, ingat ya untuk memberikan persembahan bisa titip ke papa mama ya. Adik-adik, sampai di sini ya ibadah sekolah minggu kita. Bersama-sama kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu kita. Sekolah minggu PKA Helion berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya setiap hari. Kami hanya sekolah minggu PKA
ya adik-adik, ibadah sekolah minggu GKA Alien versi online. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye-bye. bye-bye.